masih 90 peluru reload kan juga lama juga nunggunya lagi. Itu biasanya tuh sindrom reload namanya ya. Jadi ketika baru Sindrom mencet reload. tombol ya, jadi baru tombol tembaknya baru dipencet beberapa kali, udah langsung pencet tombol reload gitu. Biasanya itu kayak gue, itu suka banget tuh sindrom reload. Nah, gue punya pertanyaan nih, ngomongin M249. Sanskuy, kan lu tahu nih jumlah pelurunya 150 kalau pakai extended. Kalau reload berapa detik, Sans? Bagus pertanyaannya. Bagus sekali. Kalau reload kalau nggak salah antara 5 sampai 7 gak sih? 5 ya, 5. Coba mungkin teman-teman yang lagi nonton ya, sambil kita lagi ngeliatin mereka looting-looting, bisa nih teman-teman mencari informasi. Kira-kira berapa detik nih kalau untuk reloadnya M249 ya? Soalnya Trivia biasanya saya dikit-dikit kalau gitu, lagi main, benar, soalnya Cijal ya, gue kalau lagi main Hmm? PUBG pakai Hmm? M249 reload itu HP-nya gue taruh, gue ke kamar mandi dulu, balik lagi belum kelar Cijal. Biasa kayak gitu. Oh iya iya, gue jadi ingat tuh ya. Apa namanya video yang lu bikin waktu itu yang ketika lu reload M249 bisa sampai lu lulus kuliah dulu ya kan, sampai ke rumah tetangga itu masih bisa. Oke, dan Jadi itu dia sedikit lama banget trivia. ya. Sedikit trivia di awal-awal ya buat teman-teman juga sambil nonton mereka ngeluting biar kalian juga sambil mencari informasi. Kan semakin banyak informasi yang kita tahu semakin pintar nanti main PUBG Mobile-nya. Betul. Jadi bisa diperkirakan ya kalau harus reload tuh ada musuh udah deket ini masih bisa reload apa enggak kalau kita tahu waktu dari reloadnya kan Cijal. Jadi itu juga membantu segala informasi itu Hmm, sangat-sangat membantu kita kalau lagi main PUBG Mobile. bener banget. Jadi bisa buat perhitungan juga. Dan yang nggak kalah untuk dihitung-hitung ini nih, tim-tim lain yang ternyata udah mulai lanjut untuk rotasi. Kali ini seperti dari Yala Esports juga mereka benar-benar early banget nih rotationnya. Kalau kita lihat hanya dalam waktu 5 menit saja ya dengan lootingan yang seadanya minimalis helm level 1 dan juga bahkan Jamas kali ini yang hanya memiliki bandage saja, tidak punya first aid. Sementara kalau teman-temannya juga ya minimalis banget Sanskuy untuk segi lootingan-lootingan healingannya. Ya benar, ini Fast juga masih level 1 kalau kita lihat belum banyak weapon-weapon yang mereka dapatkan juga. Kita belum tahu peluru dan juga dari segi utility apakah mereka sudah mendapatkannya atau belum. Tapi mereka sangat pede sekali untuk menuju area yang cukup tinggi. Harusnya kalau udah ke area yang tinggi mereka kan udah nggak perlu loot lagi. Mereka udah tinggal perang, ngekat rotasi dari lawan-lawannya atau paling nggak mantau dulu area dari sekitar gunung tersebut untuk mereka turun gunung melakukan looting lagi nanti mungkin. Tapi kita berpindah ke arah tim yang kemarin mendapatkan WWCD di match yang pertama ini dia. Dan kita berpindah kembali ke arah tim Ewan. Tim yang memang saat ini tidak berganti cara mainnya. Semuanya mereka lawan kalau emang kelihatan. Tukang pukul ya. Tukang pukul kalau kata Ya Bang nih, Ojan. bener banget. Karena kenapa kita sebutnya tukang pukul? Karena emang permainan mereka tuh agresif gitu loh. Ibaratnya mereka tidak gentar, tidak takut. Bahkan BTR aja mereka berani lawan gitu loh. Gila. Emang berarti bisa dibilang mereka semua ini yang bermain itu memiliki jiwa kompetitif yang tinggi. Semuanya pasti pengen menjadi juara juga karena mereka kali ini bertanding juga untuk martabat dan pride tim mereka sendiri, untuk pride dari negara kita juga. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Yala sudah mengisi bagian perbukitan-perbukitan, ada juga tim di bawahnya bakal langsung ditembak dari seorang I8 tadi ya. Hanya sedikit tembakan zoning out saja Sanskuy. Ya betul. Karena kalau kita lihat nampaknya area gunung ini sudah diisi oleh pemain-pemain Yala dan juga di bawah mereka ada tim lain yang sudah sangat dekat sekali. Mungkin akan mereka pantau kali ini DP kali 3 sudah dimiliki oleh seorang powerful dan berpindah ke arah yang lain lagi-lagi. M249 yang kembali digunakan kali ini dan pastinya akan sangat-sangat diandalkan dipadu-padankan dengan sebuah M4 Glacier di sana yang skinnya sampai saat ini saya belum punya Cijel. Nggak apa-apa ya, curhat terus aja tipis-tipis Sanskuy, tipis-tipis respect karena dengan harapan Sanskuy bakal dapat skin. Nah, ini buat teman-teman juga nih yang punya kayak Sanskuy nih, punya pengalaman kayak Sanskuy sama sekali belum punya skin PUBG Mobile, kalian pantengin terus aja ya di PMWI ini karena informasinya tuh bakal ada bagi-bagi skin permanen loh. Wow, pasti akan sangat menarik sekali teman-teman semuanya untuk kalian bisa mendapatkan skin secara permanen juga. Dan kalau kalian ingin ikutan dalam charity ini, dimana baik lagi ini adalah turnamen yang dilaksanakan untuk charity teman-teman, untuk
menunjukkan bahwa memang komunitas PUBG Mobile itu sangat kuat dan peduli kepada dunia ini untuk pembagian vaksin juga, nanti vaksinasi untuk dunia. Kalian bisa donasi di kolom deskripsi dari YouTube PUBG Mobile Indonesia. Kalian like dulu, terus kalian lihat di kolom deskripsinya itu ada link-link untuk donasi. Banyak sekali link untuk donasi, kalian tinggal pilih yang mana yang kalian suka. Bener banget. Dan kalau kita lihat sejauh ini, sejauh mata memandang, di mana tim-tim kali ini semua sudah mulai mendekat, semakin dekat, semakin ke tengah juga ke arah circle-nya. Dan bahkan sudah ada beberapa tim yang memiliki rumah yang cukup nyaman. Kali ini Geek Fam, akankah mereka bermain dengan gemilang kembali karena mereka untuk sementara waktu menjajaki peringkat kedua dengan poin sekitar 50-an, Sanskui. Wow, sangat menjanjikan kalau kita lihat mengawali hari dengan sangat baik di hari ini karena berada di posisi yang cukup baik. Tapi akankah mereka bisa bertahan di sana karena dekat dari Geek Fam saat ini udah ada tim lain, Cijel sudah merapat kali ini satu tim di sana. Akan coba dipantau karena sudah terdengar, tapi dari sisi lain Zeus bisa mendapatkan pemain dari tim RC Reject Scarlet kali ini yang bisa didapatkan satu pemainnya dengan Kar tadi. Bener banget, dan harusnya sih belum ada inisiasi fight lanjutan ya untuk sementara waktu. Hanya sedikit gertakan saja yang dilontarkan oleh Zeus, sang dewa petir juga kali ini. Dan dari Gatka pun terlihat di depan sana ada beberapa tim yang cukup berdekatan. Dan mereka mungkin akan nunggu sampai circle berikutnya nih untuk bisa memutuskan apakah mereka harus bergerak pergi dari Gatka atau mereka harus stay dan memperebutkan rumah-rumah ini. Tapi dari sisi lain Zux nampaknya terpantau di sana, tapi Ryzen bisa mendapat satu pemain. Kalau kita lihat dari tim DS akan coba dilawan juga, melakukan proning di sana, akan coba dicari oleh seorang Sporta, tapi Ryzen proningnya gagal karena ketahuan posisinya. Ada Liquid, di belakang ada bala bantuan juga kita lihat kali ini, dan ternyata itu dia rata sudah DS Gaming di tangan anak-anak Bigetron. Yes, bener banget. 4 kill points sudah kita kantongin teman-teman semua. Dan bahkan 4 player masih bisa survive juga. Walaupun tadi sempat ada yang terkenok Ryzen seorang diri, tapi harusnya masih bisa di revive. Dan ini akan menjadi sebuah angin segar juga untuk Bigetron Red Alliance dengan adanya tambahan 4 poin di early game, Sanskui. Wow, itu dia. Kalau kata orang-orang Cijel ya, pakai apa tuh? Ada duri buat tusuk gigi. Kalau ada Bigetron mending lari daripada lu tusun lagi. Itu kalau kata orang-orang. Dan benar saja tadi nabrak Bigetron ternyata harus merasakan tusun tim DS. Kalau kita lihat sayang sekali, tapi ini sangat baik sekali untuk Bigetron dan sangat baik untuk memboost mental mereka di hari kedua ini. Yes, bener banget, sebuah boostingan mental yang cukup cukup bikin semangat. Dan sementara waktu untuk tim-tim lain masih dengan 4 player. Wow, ini benar-benar mengejutkan ya. Satu tim DS dari Korea yang langsung dipulangkan secara utuh, dan yang tim-tim lain tuh semua masih lengkap, Sanskui. Sama sekali belum ada yang terculik loh. Ya, betul sekali, dan ini akan sangat-sangat menarik karena berarti fight yang terjadi itu nggak nyulik ya, tapi fight yang terjadi adalah langsung rata, Cijel, yang tadi kita lihat juga. Dan masih sangat-sangat dekat sekali pemain-pemain dari tim Geek tadi, walaupun memang belum ada tembakan di sana, saling memantau saja. Dan ini yang terjadi di PMWI, Cijel. Semua tim tuh seakan-akan langsung pengen nabrak ke arah tengah dari circle-nya. Ya, seperti yang dibahas oleh Pasta dan Flo kemarin ya, ketika hampir sebagian besar tim itu fokus ke arah sentral, dan kali ini untuk circle-nya tidak mengsentral, tetapi malah ngebanting ke arah kiri. Dan ini harusnya akan menjadi rotasi cepat untuk Bigetron Red Alliance dan juga teman-teman lain ya, karena dengan adanya pantulan circle yang begitu jauh, ini akan membuat mereka semua ingin segera bercepat-cepatan untuk bisa mendapatkan titik tertengah dari circle itu sendiri. Ya, kalau kita lihat ada pergerakan yang dilakukan juga oleh tim Navi kali ini. Langsung menyebar mereka 4 kendaraan yang berbeda mereka gunakan. Akan coba bergerak ke arah circle yang lebih tengah lagi karena memang Navi tadi berada di area utara. Kali ini mereka sudah berada di tengah. Ada Zeus juga yang sudah berada di tengah. Tim RC juga sedang bergerak, tapi ada tembakan yang dilakukan oleh seorang Ziol. Bisa mendapat satu pemain dari tim Yala 07. Akan langsung di-end begitu saja. Tidak ada ampun, tapi dari belakang ternyata ada tim lain yang menundukkan seorang Ziol. Kalau kita lihat third party ada di sana, Cijel.
Yes, bener banget. Third party is real nampaknya teman-teman semua. Dan bahkan kali ini adalah usaha untuk melakukan revive dari setiap tim, dari masing-masing tim. Dan hati-hati karena Navi, Natus Vincent sudah melihat mereka dari kejauhan. Dan kali ini dari IC pun bakal langsung saja terabas ke arah dalam untuk melakukan revive terhadap Ziol. Sanskui. Ya betul, tapi dari sisi lain ini dia Ewan juga sudah berada di area compoundnya, dekat sekali dengan tim lain, sudah sangat-sangat terpantau. Zeus akan bergerak, Yala ada di sana, ada Navi juga, take down satu pemain dari pemain-pemain Navi, tapi itu dia IC tadi ada di sana. Dari sisi lain Matic akan menjadi hero mungkin untuk timnya, akan menumbangkan pemain-pemain dari Zeus, tapi Abeli ada di belakang. Yala juga sudah datang kali ini, akan coba ditembak oleh seorang Abeli. Terlihat pemain-pemain Yala sedang melakukan proning share, tapi Abeli mundur dulu. Dia kembali lagi ke belakang ke arah rekannya. Ya, sedikit disengage dan tidak mau langsung tergesa-gesa begitu saja. Dibakar dong ya. Dibakar begitu saja oleh seorang IC yang kali ini sudah tidak dingin, malah panas, dan ledakan granat bertubi-tubi langsung membuat pemain-pemain dari Yala mundur, ngacir terbiru-biru, bakal langsung dispray kembali oleh seorang IC, dipukul mundur sejauh mungkin. Sanskui. Ya, tidak ada kesempatan nampaknya untuk Yala, tapi mereka bisa selamat menuju ke arah compound ini dengan keadaan yang cukup bonyok. Kalau kita lihat ini mobilnya udah nggak bisa digunakan lagi karena sudah sangat-sangat berasap, sangat-sangat berbahaya kalau kita lihat. Tapi setidaknya mereka punya compound, setidaknya mereka bisa bertahan dan masuk ke dalam circle selanjutnya. Kali ini PR-nya justru ke arah tim Zeus, kemana mereka akan berjalan kali ini. Bener banget, dan sudah mengantongi 2 kill point untuk di awal kali ini juga akan membuat mereka semakin semangat pastinya. Dan sementara waktu Circle masih belum terpantau kembali akan mantul kemana untuk fase keempatnya, tapi pelan-pelan sudah mulai menutup. Lihat di arah jam 7 ramai, ada DX, ada juga Mids, ada juga BTR, ada juga tim ZE. Dan ini akan kita lihat ya seperti apa Bigetron Red Aliens untuk bisa masuk ke dalam circle berikutnya lagi, Sanskui. Wow, circle-nya kali ini membuat tim-tim yang berada di utara mau nggak mau harus cepet-cepetan masuk ke dalam circle selanjutnya karena sangat-sangat menumpuk yang ada di utara. Tapi tidak kalah menumpuk tim yang ada di area kanan bawah seperti yang tadi Cijal sudah katakan juga. Banyak tim yang berada di sini, ada Xavier juga, Bigetron juga berada di sana. Dan kita melihat kali ini ZE akan coba menyambut pemain-pemain dari Xavier yang sudah bergerak. Nampaknya terdengar tadi ada sebuah kendaraan yang bergerak di sana. Spray dilakukan walaupun masih belum on point, Cijal. Bener banget, dan itu adalah sedikit tembakan pengusiran. Dan lihat begitu banyak tim yang sudah mulai berdekatan, sudah mulai melakukan rotasi juga. A1 cukup berdekatan dengan DX. Wow, ini dia tukang pukul kita sudah datang ke sebuah rumah. Ada DX Lamborghini yang langsung saja mengokang granatnya untuk memberikan sebuah warning ke arah depan. Tapi A1 tidak gentar, mereka langsung melakukan setup juga. Masih belum tahu akan terjadi pertemuan atau tidak. Dan Sinister harusnya sudah mendengarkan beberapa step juga, Sanskui. Ya, akan coba di-cook juga grenade oleh seorang Sinister. Tapi pemain-pemain dari Ewan juga sudah maju tadi. Ada satu di atas tampaknya. Dante juga sudah berada di sana bersama dengan pemain Ewan yang lain. Tapi Lamborghini sudah melakukan cook grenade masuk ke arah atas. Akankah menumbangkan seorang Sinister? Tapi belum, ternyata masih bisa bertahan juga Sinister di area tersebut. Dan Lamborghini akan coba mundur dulu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat ini dia fight juga pecah di area pemain-pemain Bigetron dan juga dari MJTH, di mana mereka berada di ujung circle-nya. Bigetron belum maju, tapi akan coba ditahan, akan coba disambut oleh tim MJTH. Dan itu dia satu pemain tumbang di sana oleh seorang Luxi. Akan coba dicari yang kedua mungkin karena satu pemain juga sudah low kali ini, sudah terkena sebuah tembakan walaupun masih banyak HP-nya, tapi sudah ping tadi kalau kita lihat. Yes, betul banget. Apanya yang ping, Sansko ya. Tapi kita bakal fokus kembali ke arah gamenya juga. SP-nya oke. Tapi Zuxi sudah mulai terkena tembakan yang cukup dalam dari player-player dari MNTH. Dan Hosem pun sedikit panik juga mendengarkan beberapa mobil yang sudah mulai mendekat. Kali ini akan ada kokangan granat dari seorang Hosem untuk dilempar ke arah depan. Begitu matang. What? Kenapa dipegang sampai meledak ke dirinya sendiri? Ini agak sedikit membingungkan, tapi ini adalah angin segar untuk Bigetron Red Aliens dan harusnya mereka akan langsung menginisiasi untuk ngeras ke arah depan. Dan sangat rapi kalau kita lihat Bigetron sudah menyebar ke 4 titik yang berbeda. Akan coba maju bersama-sama, mengurung pertahanan dari lawannya. Akan coba dicari kali ini, tapi Zuxi juga masih mencari. Sana Valdus dipulangkan, Cijal. Apa yang terjadi? Tapi kalau kita lihat ini adalah angin segar untuk tim-tim yang dibawa untuk mengejar posisi pertama. Black Cheese juga tumbang. Tim-tim yang kemarin bermain dengan baik tiba-tiba pulang di match yang pertama dengan cukup cepat. Tapi MJTH masih bertahan, melakukan proning. 4 pemain masih ada di sana, tapi Bigetron melakukan speed 2-2 kali ini.
Yes, mereka sudah mulai melakukan split juga dan dari Liquid pun masih memberikan pressure ke arah tim lain. Itu ada I8 terspot di depan sana tapi Zuxi berhasil untuk menemukan seorang Wholesome kembali dan akan dilangsungkan menjadi confirm kill point. Dan kali ini dari Zuxi pun masih mencari-cari juga di depan sana, masih belum terspot tapi Broly dengan Brownie shootnya langsung mengejutkan ke arah depan, tapi ada counter shoot dari teman-teman Bigetron Red Alliance, langsung saja menumbangkan satu persatu player-player dari MYTH, tapi Bigetron Red Alliance tersisa Liquid seorang diri. Mampukah Liquid bertahan karena Flex pun dari tim MYTH sudah terkena blue zone yang cukup pedas dan masih aja bertahan di belakang batu, dan ini harusnya ada kesempatan untuk Liquid melakukan revive terhadap teman-temannya, Sanskui. Ya, tapi dari sisi lain Xavier juga ternyata sudah dipulangkan tadi. Dan kembali kita lihat kali ini Liquid bisa melakukan revive, akan coba menyelamatkan lagi satu rekannya di sana. Akan kita lihat, harusnya ini bisa untuk di revive, tapi A1 akan berhadapan dengan tim ZE yang memang dari tadi sudah sangat dekat dua tim ini. Dan itu dia ada sebuah lemparan belum on point, tapi ternyata lemparan selanjutnya memberikan damage yang cukup berarti. Akan coba ditembak juga, tapi Dante sudah sangat dekat, dibakar juga, masih ada tembok yang menghalangi Dante, belum terkena damage si Gel. Yes, benar banget. Dan sementara kalau kita lihat sudah ada beberapa granat yang meledak, tapi A1 langsung tarik mundur. Mungkin mereka akan sedikit melakukan repositioning, tapi kamera akan bergeser dulu ke arah tim lain yang juga sedang berperang, kali dari Zeus dan juga Reject Scarlet yang saling menembaki satu sama lain. Duelo sempat terspot di depan sana, tapi langsung saja melakukan proning untuk menghindar, dan Duelo pun akan melakukan repositioning untuk tarik mundur untuk lebih mendekat lagi ke arah circle-nya, tapi IC pun nggak akan tinggal diam. Mereka langsung saja memberikan pressure terus-menerus ke arah Divine kali ini yang berhasil untuk kabur dan masuk lebih dalam lagi ke dalam play zone ya, Sanskui. Dari sisi lain ini dia dua tim yang memang sedari tadi mereka fight belum selesai, belum tuntas fightnya di sana, walaupun satu pemain tumbang akan segera di revive juga sudah merangkak meminta bantuan. Tapi kalau kita lihat Ziol bisa mendapat satu pemain dari tim Yala. Dari fight ini ternyata satu pemain dari tim ZE juga tumbang di sana. Navi pun sudah dipulangkan dari sisi lain, tapi A1 benar-benar kuat di area compound ini setelah tadi Xavier pulang, tapi mereka belum selesai saja di sana, akan coba memulangkan tim yang lainnya lagi. Yes, dan Yala pun sudah dipulangkan di posisi ke-8. Dan sementara waktu dari A1 pun masih cukup kuat. Kali ini dua player dari I8 sudah mulai ditumbangkan satu persatu juga. Mereka semua memperebutkan area ini. Dan itu ada Blade di depan sana terspot, ditembakin dan langsung terjatuh begitu saja. The last man standing di belakang sana pun tidak bisa bertahan lagi. I8 dipulangkan oleh A1. Mendapatkan 4 kill total. A1 kali ini cukup menjanjikan mereka untuk sementara waktu, tapi ada tim RC juga yang sudah sangat dekat dengan tim Geek, di mana di dekat Geek juga ada tim lain. Zeus nampaknya, Ziol dan juga yang lainnya sedang melakukan proning, memantau dengan Mini tadi melihat pemain-pemain dari tim RC nampaknya, tapi reject juga. Kali ini RC akan coba melihat terlebih dahulu, mencari informasi terlebih dahulu di manakah lawan-lawan mereka. Yes, bener banget. Aduh, ini kayaknya bakal terjadi throwback time. A1 bertemu dengan Bigetron Red Alliance lagi dan lagi, kali ini di Erangel match pertama di hari kedua. Dan kali ini kalau kita lihat juga dari A1 masih lengkap berempat dan sudah diberikan pressure terus-menerus oleh tim Bigetron Red Alliance. Tapi Liquid darahnya begitu low, sudah dipush juga oleh Blue Zone, terpaksa harus bergerak, nggak bisa berlama-lama di sini. Juga Zuxi bakal langsung ngacir maju, tapi Sinister, no, dia langsung nembakin terus-menerus ke arah Zuxi. Baginya pun meledak. Zuxi dan Liquid tertahan di belakang sana oleh A1. A1 lagi-lagi menjadi bencana untuk Bigetron, di mana mereka terkat rotasinya. Kendaraan yang mereka miliki satu-satunya harus hilang kali ini, dan mereka harus lari menuju ke dalam circle-nya. Memang dekat, tapi di depan mereka itu benar-benar free banget, gak ada obstacle, sehingga sangat free dari A1 untuk nembak ke arah Bigetron. Mereka punya smoke, tapi seberapa lama smoke ini akan bertahan? Mereka akan coba membuka smoke yang baru dan akan coba masuk ke dalam circle-nya, tapi udah ketahuan di mana titik pemain-pemain Bigetron. Sudah ketahuan juga Zuxi sedang melakukan pro di sana, terus dipantau, tapi ternyata ada bagian lainnya digunakan oleh Liquid untuk langsung maju meninggalkan Zuxi di belakang. Yes, dan Zuxi pun masih tertinggal di belakang sana, tapi masih bisa ada waktu untuk langsung kabur dan ngacir ke arah depan. Masih ada waktu, masih berlari-lari di depan sana, masih terpantau. Dan A1 pun mulai terdistract oleh tim-tim lain juga yang sudah mulai menembaki tim A1. Ya, Zeus dari sisi lain juga kalau kita lihat kali ini akan coba melakukan fight dengan A1, langsung melakukan tapping-tapping, tapi ternyata Jax harus ter-takedown di sana oleh seorang Godless. Dari sisi lain Abeli, M4 sudah disiapkan 40 peluru dengan kali 3 memantau, tapi mereka akan coba bergerak juga satu pemainnya di sana. Bigetron masih bertahan, tapi ada juga tim lain kalau kita lihat kali ini melemparkan sebuah utility mungkin, tapi ditembak juga oleh
tim Zeus. IC menuju ke arah lawan-lawan yang lain, tapi Zuxi hanya menonton saja. Punya spot yang cukup enak di sana. Liquid juga sudah merapat kalau kita lihat dari minimapnya, Cijel. Yes, tapi ternyata Liquid terlalu terbuka di depan sana, ditembakin oleh player-player lain dan langsung saja tertumbangkan di area open field. Ya harusnya sulit banget sih. Ini bakal sulit untuk Zuxi untuk melakukan revive ke arah Liquid, dan sementara waktu dari A1 pun sudah mulai bonyok juga, dan dari Eboli masih memberikan pressure yang cukup kuat ke arah tim A1. Bahkan kali ini dari IC pun akan fokus ke arah kiri karena ada tim FZ juga yang masih berusaha untuk survive di play zone ini. Ya, kalau kita lihat, Zuxi bisa mendapat satu pemain. Ternyata nice. FZ harus tertakedown satu pemainnya. Zuxi walaupun low, tapi dia masih bisa untuk melakukan revive mungkin ke arah Liquid. Tidak, ini cukup terbuka. Dia memilih untuk melakukan healing saja. Ada sebuah lemparan utility juga ke arah tim Geek, dan Geek pun langsung hilang oleh tim FZ di area tersebut. Sangat kuat mereka, punya compound juga, punya sebuah guguk yang memang mereka sangat-sangat manfaatkan di menit-menit ke-24 ini, Cijel. Iya, yes, bener banget. Lihat positioning dari Bigatron Red Alliance. Mereka ternyata berada di sebuah low ground. Ini adalah low ground tipis yang bisa dimanfaatkan dan membuat mereka tertutup dari angle shoot tim lain. Dan bahkan kali ini harusnya tim Zeus bakal sibuk dengan tim FZ dan juga tim A1 kali ini masih bertengger di depan sana. Mereka semua harusnya saling menyibukkan diri satu sama lain. Sementara Bigatron Red Alliance ya cukup nonton aja. Apalagi mereka masih punya touchdown ke dalam play zone berikutnya, Sanskui. Wow, akan coba melakukan frowning saja dua pemain terakhir, tapi ketahuan harusnya kalau kita lihat kali ini akan coba di spray. Oh belum, Dante sudah melihat dengan mini kali 4-nya memantau sebuah shake yang dimiliki oleh tim FZ. Zuxi dan Liquid terpisah cukup jauh kali ini, mereka memisahkan diri. Soalnya kalau satu kenok pun yang satu lagi masih berada di area yang lain, nggak ketahuan sama tim yang lainnya lagi. Mungkin itu yang akan coba mereka lakukan, tapi Zuxi ternyata menuju ke sebuah kotak. Di sana ada drop zone yang dia tuju, Cijel. Iya, tapi Zuxi tertangkap oleh seorang A1. Ada Nineboy yang memulangkan seorang Zuxi, tapi masih ada Liquid. Let's go Liquid, masih ada di pinggiran circle juga, dan A1 pun bakal fokus ke arah depan. Di depan sana ada Zeus juga yang masih cukup mengganggu. Sementara itu Fnatic Zombies kali ini masih bertahan, masih berada di belakang gubuk, dan Ziol pun akan berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya. Sementara waktu circle sudah mulai mengecil, kita akan lihat siapakah yang akan mendapatkan winner kali ini. Harusnya ada tim yang masih survive, yang masih cukup lengkap itu ada A1 seorang diri saja, Sanskui. Ya, tadi airdrop yang akan coba dicari oleh seorang Zuxi untuk mencari pertolongan ternyata gagal, dan Liquid juga harus dipulangkan oleh Sinister dari tim A1. Sayang sekali, Bigatron harus dipulangkan oleh A1 lagi di match kali ini. Tapi pemain-pemain yang punya shake di sana, FZ itu cukup kuat. Ada Abeli dengan M249-nya, dengan 43 pelurunya. Reload di sana dia lakukan. Jax juga dari sisi lain, 40 peluru sudah disiapkan kembali. Mencari seorang Abeli mungkin di sebelah kanannya. Akan coba terlihat, tapi masih akan coba melakukan spray-spray saja dua pemain ini tanpa mengenai hit sama sekali dari keduanya. Yes, betul, dan A1 sama sekali tidak gentar ya. Anyway, nice try buat BTR, buat Bigatron Red Alliance. Dengan total 16 poin yang mereka kumpulkan di match pertamanya, harusnya menjadi angin bagus juga untuk Bigatron Red Alliance untuk bisa menyusul leaderboard. Sementara waktu dari circle-nya sudah mulai mengecil, membuat semua player harus bergerak maju dan memaksakan diri untuk melakukan tembakan ke arah depan. Ada player-player dari A1 yang sudah mulai tertumbang juga, tapi Sinister ternyata diam-diam melakukan flank ke arah kiri, menembaki satu player dari FZ, tertumbangkan dan berusaha untuk dikonfirm jadi kill point, tapi Salam dan temannya pun langsung saja melakukan counter. Satu lagi berhasil ditumbangkan. Oh my god, A1 benar-benar strong banget di map Erangel kali ini. Tapi kita akan lihat apakah Zeus mampu menggoncang A1. Ya, ini adalah dua tim yang benar-benar bermain dengan sangat luar biasa, A1 dan juga Zeus. Kalau kita lihat, mereka sampai ke arah late game juga. FZ yang memang dari tadi mereka punya shake, tapi ternyata shake tersebut tidak masuk ke circle selanjutnya. Sehingga mau gak mau pemain-pemain FZ harus keluar dari shake tersebut, harus keluar dari zona nyamannya, dan ketahuan di sana. Tapi ternyata itu dia, Godless memulangkan tim FZ, dan tersisa Zeus serta A1 menjadi dua tim terakhir yang bertahan di Erangel match pertama ini, Cijel. Iya, ini dia nih dua tim tukang pukul yang akhirnya dipertemukan di match terakhir 3 on 3 ya, 3 versus 3 situation sementara waktu. Tapi untuk dari A1 hanya dua player aja yang aktif karena Nineboy sudah dipulangkan dan Dante masih bertahan di depan sana. Ini adalah pertempuran antar cacing terpesona.
Aku terpesona tapi Aku Emily kenapa kita terpesona. terpesona? Dan sementara kalau kita lihat di sini Star tertangkap dan akhir dari match pertama kita winner chicken